Saya sebagai pimpinan DPR juga tidak tahu menahu tentang rapat bamus tersebut. Gitu ya. Jadi saya kira ini juga akan menjadi persoalan karena kalau kita membicarakan tax amnesty kita harus membicarakan soal kepentingan nasional. Kita beralih ke informasi pimpinan DPR kembali terlibat saling serang. Musababnya soal perbedaan pandangan mengenai pembahasan rancangan undang-undang teks amnesti. Sebagai Ketua DPR, Ade Komarudin menghendaki agar rancangan undang-undang tersebut segera dibahas, sementara Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menginginkan rapat dibahas setelah ada rapat konsultasi dengan Presiden. Setelah bergejolak soal kunjungan istri anggota DPR ke luar negeri, sesama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kembali terlibat saling serang. Perbedaan pandangan soal pembahasan rancangan undang-undang teks amnesti menjadi penyebabnya. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, Badan Musyawarah DPR telah menyepakati menunjuk Komisi 11 Bidang Keuangan dan Perpajakan untuk membahas RUU pengampunan pajak itu. Kemarin sore saya tanda tangani surat penugasan kepada alat kelengkapan yaitu Komisi 11 untuk segera membahas. Dan malam tadi saya ketemu dengan Ketua Komisi 11, Pak Ahmadi Nur Supit, dan hari ini rencananya mereka akan melakukan rapat kerja langsung dengan Menteri Keuangan. Upaya Ade Komarudin untuk menyegerakan pembahasan RUU teks amnesti rupanya tak diamini oleh rekannya di kursi pimpinan, Fadli Zon. Politikus Gerindra itu bahkan menuding ada kong kali kong di balik pembahasan RUU itu. Saya sebagai pimpinan DPR juga tidak tahu menahu tentang rapat bamus tersebut. Gitu ya. Jadi saya kira ini juga akan menjadi persoalan karena kalau kita membicarakan tax amnesty kita harus membicarakan soal kepentingan nasional. Jangan bicara setuju atau tidak setuju, tapi jangan ada kong kali kong di belakang tax amnesty ini. Gitu. Saya kira ini akan mencederai apa yang diinginkan juga oleh pemerintah. Gitu. Perbedaan pandangan antar anggota Dewan adalah hal yang wajar. Namun menunda-nunda sesuatu yang semestinya disegerakan bukanlah tindakan bijaksana. Di tengah ekonomi yang lesu, Undang-Undang Teks Amnesti menjadi solusi di tengah buruknya ekonomi global. Apalagi realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari-Maret ini kembali meleset dari target APBN 2016. Tim Liputan, Metro TV.